Baik, sahabat, kita kembali di program Sehat ala Rasulullah sesi terakhir ini, sahabat ya. Dan kita masih bersama Bunda Arit Widowati. Beliau adalah konselor laktasi. Baik, bagi Anda yang ingin bergabung masih ada waktu sedikit, sahabat, di 8297299 SMS dan juga WA di 0812306345. Baik, Bunda, kita lanjut ini ya di pertanyaan pendengar yang telah bergabung di line SMS dan juga WA. Berikutnya, numpuk ya. Ada Rinda di Surabaya. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apabila anak disusui ibu lain, apakah ayah atau suami dari ibu susuan itu bisa jadi mahram bagi anak tersebut kalau dewasa? Terima kasih. Ya, jadi mahram. Jadi mahram ya. Tapi mengenai fatwa ini, kami gerakan komunitas kami sudah pernah berusaha mengajukan fatwa ke MUI Indonesia ya. Itu belum ada sampai sekarang. Nanti kalau memang sudah ada ya alhamdulillah, kita nanti semoga bisa ikhtiar lagi. Jadi kita coba membuka fatwa di Saudi. Nah, ternyata itu termasuk mahram sampai keluarganya, tapi satu garis tok, Mas. Jadi kalau misalkan nanti si anak-anak itu punya anak, nggak mahram. Oke. Tapi semua anak yang menyusu pada ibu tersebut menjadi mahram, termasuk suaminya juga, karena memberi nafkah itu ya, itu tadi fungsinya. Kecuali anaknya. Nanti kalau si anak yang jadi mahram itu punya anak, itu nggak jadi mahram, jadi satu garis tok. Oke, baik, ini juga masih diperjuangkan ya di MUI Jatim ya. Baik, lanjut Bu Ira di Sidoarjo. Dok, ya ini dokter lagi nih mail ya. Dok, apa perlunya suntik TT bagi calon mempelai wanita? Makasih. Mungkin pertanyaannya salah sasaran ya. Salah sasaran ya. Oke, jadi ini tentang ASI ya Bu Ira ya. Kalau ada pertanyaan tentang ASI lainnya silakan. Kemudian dari WA ini tidak ada namanya ya. Saya Bidan Wina di Sepanjang. Barokah untuk Mbak Arit atas ilmunya. Sangat bermanfaat untuk seluruh umat dalam menciptakan generasi Robbani selanjutnya. Zaman sekarang kita harus lebih gencar bersaing dengan produk susu formula yang telah merambah ke masyarakat lapisan bawah sekalipun. Saya sering mendapatkan pasien yang mohon maaf persalinannya gratis, tetapi mereka mampu membeli susu formula meskipun telah mendapatkan edukasi ASI dari bidan. Jazakillah khair SAS FM. Baik, menanggapi hal ini silakan. Menanggapi. Ya, sebenarnya saya kenal tuh sama Bidan Wina. Dia salah satu bidan yang perjuangannya melawan susu formula juga luar biasa. Mungkin lain kali bisa diundang juga, Mas. Oke. Dia juga concern dengan persalinan alami. Sama seperti yang saya sampaikan, kalau menyusui sebagai bagian dari bentuk ibadah pada Allah. Nah, Bidan Wina ini dakwahnya juga persalinan sebagai bagian ibadah pada Allah. Akidah kita itu juga tertentukan oleh proses persalinan. Lain kali mungkin bisa diundang juga. Baik, terkait daripada edukasi ke orang-orang yang sebenarnya gratis atau tidak mampu tapi ternyata mampu beli susu formula. Kira-kira ada strategi khusus tidak untuk edukasi orang-orang seperti ini? Salah satu strategi saya menyentuh akidahnya dulu, Mas. Seperti yang saya sampaikan seperti ini kan, saya tidak tergantung lapisan masyarakatnya. Kalau saya masyarakat muslim dulu ya, harusnya akidahnya dulu kan. Seperti yang saya sampaikan, ini perintah sami'na wa ata'na dulu. Nah, nanti beda lagi kalau kita ketemu sama masyarakat awam. Mungkin dia kalau di sounding gratisnya menyusui itu gratis gitu, nggak perlu mengeluarkan biaya untuk beli sufor, seperti baru masuk juga seperti itu. Nanti baru manfaatnya secara itu disampaikan baru. Tapi kembali juga sih kepada orangnya, masing-masing. Makanya saya sendiri sering belusukan juga ke kampung-kampung untuk memberikan sosialisasi itu, menemui banyak orang macam-macam. Dan ada yang sukses, ada yang enggak. Tapi kebanyakan itu pengaruh faktor lingkungan sekitar itu yang sangat mempengaruhi perjuangan seorang ibu. Ketika dia sudah mulai tergugah dari materi yang saya sampaikan, saya kan tidak bisa mendampingi seterusnya ya. Itu justru yang menjatuhkan itu tenaga kesehatan sekitar yang ternyata dia itu jualan sufor gitu ya. Tidak seperti Bidan Wina itu tadi ya. Terus mertua atau orang tua udah wes nangis sakno, ada suaminya sendiri. Nah, itu karena pemahaman yang belum. Jadi ya tugas umat masih banyak. Baik, jadi lebih titiknya kepada pengetahuan orang ini ya. Iya, pengetahuan. Tidak Dan manut katanya. Dan juga faktor yang tadi itu kadang-kadang ada nih petugas-petugas yang memang sengaja menjual. Saya juga pernah menjumpai itu. Nah, benar. Padahal awal lahir itu
kunci utama seorang ibu bisa menyusui apa enggak? Kalau benar awalnya sukses menyusuinya. Kalau salah awalnya sulit sekali. Untuk kembali lagi bisa menyusui. Tapi ya? bukan berarti tidak bisa. Pasti bisa ya? Iya, tugasnya konselor seperti itu juga salah satunya. Terima kasih Bidan Wina atas semangatnya. Barakallah juga. Ini dia, mudah-mudahan kita tetap bisa sevisi bersama-sama ya untuk memperjuangkan ASI harus menjadi makanan dari harusnya bayi. Tenaga kesehatan seperti itu ya, Bu Wina ya. Kita ingin tahu ini Bu Wina Bidan Wina yang lain ya. Tidak hanya di Sepanjang, di lainnya Surabaya. Baik, lanjut Pak Rudi. Apakah betul tidak menyusui itu jadi lebih cantik dan sehat? Kalau tidak menyusui lebih cantik katanya ini. Betul kata tidak? Suami saya enggak ya, tambah cantik ya. Ketika menyusui itu seorang ibu justru terlihat lebih cantik, lebih penuh kasih sayang, auranya lebih muncul seperti itu. Kembali ke mindsetnya masing-masing ya Mas ya. Kalau mau cantik dunia akhirat atau di dunia saja. Iya. Jadi pertanyaannya apa betul kalau tidak menyusui lebih cantik? Tidak betul saja jawab itu ya. Sudah singkat aja ya Mas ya. Oke, cantik mana dulu nih Pak Rudi? Kita kan ingin cantiknya di dunia dan akhirat ya. Oke, baik. Lanjut dari WA Ibu Nani ini. Terima kasih kajian tentang ASINya bermanfaat. Oh ya, hanya itu aja ya, tidak ada pertanyaan. Iya, terima kasih atas pendapatnya. Baik, kita lanjut lagi ini. Tadi menyambung yang terpotong atau kita satu Mas, tadi kan sudah Al-Quran, hadis. Sekarang ada satu kisah ya. Kisah sahabat Rasulullah yang sangat menyentuh apalagi saya ya kalau ingat almarhum ibu saya ini tentang Salman Al-Farisi setelah Futuh Mekah minta izin untuk pulang kampung, menjemput ibunya, mengislamkannya dan mengajaknya haji. Sampai lecet punggung Salman menggendong ibunya dari kampung halamannya ke Madinah lalu ke Mekah untuk berhaji. Lalu bertanya Salman kepada Rasulullah, apakah yang kulakukan itu bisa membalas jasa ibuku kepadaku? Rasulullah menjawab, tidak. Bahkan setetes air susunya pun tidak bisa dibalas jasanya. Sampai seperti ini, jasa seorang ibu satu tetes pun nggak bisa dibalas loh. Makanya apakah kita sebagai ibu ikhlas kalau kesempatan untuk menyusui itu kita berikan kepada ibu lain atau bahkan mamalia lain gitu ya istilahnya. Kalau lihat seperti ini kita jadi ingat ibu kita ya. Ternyata kita tidak bisa mampu membalas jasa beliau meskipun hanya satu tetes air susunya. Nah itu salah satu yang ingin saya sampaikan dari pembahasan Al-Quran, hadis dan kisah sahabat. Mungkin nanti baru bisa masuk ke masalah produksi ASI. Ini salah satunya ya Mas ya, yang keajaiban Allah ASI itu terkait dengan bagaimana sunatullah menciptakan Allah. Tentang lambung bayi. Lambung bayi ketika baru lahir itu umur 1 hari itu sebesar kelereng. Nah, sementara ASI ibu ketika baru melahirkan itu masih sedikit, namanya kolostrum. Kolostrum ini lengket, warnanya kekuningan, kemudian jumlahnya sedikit. Banyak kita yang keliru menganggap bahwa ASINya nggak keluar, sedikit kurang. Padahal Allah memang membuatnya segitu karena lambungnya memang segitu. Nah, itu kan sebuah diatur Allah. Jadi tapi manusia kadang terlalu pintar dengan membuat takaran sendiri, membuat bentuk sendiri. Padahal kolostrum itu penting untuk membersihkan perut bayi supaya bersih ketika dia baru lahir. Kan ee-nya warnanya hijau itu, namanya mekonium. Itu hanya bisa dibersihkan oleh kolostrum. Nah, jadi kalau bisa terlihat ketika ee-nya sudah agak-agak tidak hijau lagi atau kuning, berarti itu sudah kolostrumnya tadi sudah tidak keluar ya. Kolostrumnya akan berubah pada hari ke-7 menjadi ASI matang. Tidak keluar lagi. Nah, itu zat imunnya juga tinggi itu. Kalau kita manut aja apa yang diatur Allah, semua sudah sesuai. Jumlah banyak sedikitnya itu sudah sesuai. Kalau bayi nangis belum tentu lapar. Nah, itu banyak yang keliru mitos di masyarakat. Ya. Baik. Sayang sekali pembahasan kita menarik nih, tapi waktunya terbatas ini. Kita lanjut lagi nanti di edisi selanjutnya. Bu Arit ya. Insya Allah. Semoga Allah memberi kesempatan. Baik. Terima kasih Bunda Arit. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat perbincangan kami di program Sehat ala Rasulullah. Tadi kita bersama Bunda Arit Widowati. Beliau adalah konselor laktasi. Terima kasih bagi Anda telah bersama kami. Mohon maaf jika ada kesalahan sahabat. Saya Alik Atiga, di Gatekeeper ada Didin Muhammad. Pamit sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Salsa FM menunjukkan pukul 11 siang.